sendiri kan. Ya udah sih udah dikasih camp gitu kan, lu udah bisa hidup kok di Bangladesh. Ya udahlah lo stay di situ aja. Wah, kalau pada tahu nih gimana kondisi camp pengungsi, set dah. Itu gue kalau lebih emosi tuh di situ karena yang kedua, apa yang membedakan sikap lo kepada Palestina dan kepada teman-teman Rohingya, padahal mereka sama-sama korban genosida. Iya. Gue sendiri nggak tahu nih. Gue sebagai orang yang ngelihat dari jauh. Harusnya ini Indonesia ini harus ngapain? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Yo, keren. Gua mau tepuk tangan karena di samping gua hari ini, di tengah-tengah gua dan Ardi, di tengah-tengah kita ini, samping kiri gua ini ada namanya Mbak Atika. Wah, Atika Siolan. Bukan dong. Bukan. sayangnya. Sayangnya bukan. Apa dia bilang? Sayangnya bukan. Masih berharap dia. Oke. Tapi di episode ini kita mungkin nggak akan terlalu banyak ketawa-ketawa ya. Aduh, Karena iya, kita mau ngebahas satu isu yang sebetulnya ini bisa kita kategorikan sebagai krisis kemanusiaan. Ironi ya. Benar. Ironi ya, karena hari ini begitu banyak penolakan terhadap orang-orang Rohingya, terhadap para pengungsi Rohingya. Dan hari ini Atika di sini sebagai seorang chairperson. Bahasa Indonesianya ketua gitu. Ketua, jadi. iya. Ketua. Ya, gimana ya gitu. Itu beliau adalah ketua dari perkumpulan Suaka. Wis. Nah, mungkin pertama-tama kita mesti Tanya dulu nih. jangankan nggak hanya nanya, tapi Langsung persilahkan kenalin. Atika buat kenalin dirinya sendiri dan Sama suakanya. Sama suakanya juga ya. Silakan, Mbak. Thank you Yoi. Jesse Ardi, thank you banget. Apa sih namanya? Gue udah diundang hari ini buat ke Hamburger Podcast. Udah lama sebenarnya gue nungguin nih, mana nih momen gue ya, gila tetangga padahal kan, tapi Nah kan. berapa kali gua undang sih. Alunya aja yang sibuk. Aduh. Aduh ya gimana ya. Jadi apa sih namanya? Gue Atika. Gue ketua perkumpulan Suaka, tadi udah disampaikan. Jadi Suaka itu adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberian bantuan hukum, advokasi, kampanye, bahkan pemberdayaan untuk kawan-kawan pengungsi. Kita kalau nyebut pengungsi terminnya agak susah nih kalau di Indonesia kan. Oke. Gitu. Apa, negatif Tapi, ya? Bukan. Kan Karena ada banyak ya, Ada bentuk. banyak lah ya. Tapi oke, kita sebutnya adalah pengungsi luar negeri nih, atau yang biasa dikenal dengan refugee. Jadi dan refugee yang sudah berada di Indonesia. Nah, karena kita ngomongin pengungsi Rohingya, itu adalah salah satu dari sekian banyak pengungsi yang memang sudah ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya Rohingya aja nih yang ada di Indonesia, udah ada dari negara-negara lain juga ada yang sudah ke Indonesia. Dan sekarang jumlahnya itu 12 ribuan sebenarnya. Total itu. Total Semua ya. Karena lu tadi udah nyinggung Rohingya nih. Nanti kita mau bahas spesifik soal Rohingya ya. Karena gue diundangnya untuk bahas itu nih, ya. bukan yang lain nih. Kalau yang lain ya ready juga sih. Oh, Luar biasa. Langsung 5 episode gila di sini. Oke deh. Lu ngelihat polemik Rohingya sekarang itu kayak gimana sih, Tik? Karena kalau yang gue lihat, gue sebagai orang yang awam ya, ngelihatnya ya Rohingya itu kan berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Emang tujuannya ke Indonesia dia? Kalau misalnya dibilang sih sebenarnya kan yang tadi gue bilang pengungsi itu kan ada banyak. Dari berbagai negara lah gitu, nggak hanya Rohingya salah satu. Nah, kalau misalnya
ditanya kenapa mereka ke Indonesia, kita harus balik dulu nih ke yang dasar gitu. Nah ini yang mesti sebabnya ya. Iya, kenapa sih mereka ngungsi? Sebenarnya itu dulu nih, gitu. Bukan si Rohingya atau ke Indonesianya dulu. Bukan ke Indonesia dulu berarti nih. sebabnya tapi, dulu ya. Kenapa sih mereka jadi pengungsi itu? Kenapa sih mereka jadi refugee? Itu tuh bukan pilihan yang pasti gitu. Dan karena mereka udah nggak mendapat perlindungan dari negara. Nah, spesifik untuk Rohingya, ini dia doang sih sebenarnya yang punya, karena itu statement dari PBB khususnya UNHCR memang bilang mereka adalah stateless people gitu. Jadi udah nggak ada nih negara sebenarnya yang nerima dia. Gitu. Nah tadinya kan dia asalnya dari Myanmar ya. Betul. Terus Myanmar gara-gara undang-undang kewarganegaraan yang nggak mengakui gitu ya etnis tahun Rohingya. 82 ya? Ya, gue lupa. Atau 8 sekian nih gue tahu. Nanti di sini ada undang-undangnya nanti kita taruh. Ada perubahan kan terhadap apa sih namanya undang-undang kewarganegaraannya, nggak diakuin lah. Lah, gue nggak diakuin tapi gue udah berdiam diri beranak pinak di Myanmar. Di Myanmar. Terus gue gimana? Iya. Diusir lah mereka, bahkan bukan diusir ya, usir kayak untuk konteks Rohingya itu masih bukan pengusiran, genosida men. Ini udah di level genosida. Ini udah di level genosida, itu udah ada penelitiannya gitu. Itu udah benar-benar, bahkan ada spesial reporternya gitu kan yang bilang bahwa ini kejahatan kemanusiaan yang paling tinggi, genosida. Genosida terhadap kelompok Rohingya. Etnis Rohingya. Itu terjadi di tahun berapa? Di tahun yang paling besar tuh kalau nggak salah di 2007 atau 2017 gitu kalau nggak salah. Hitungannya masih baru ya? Hitungannya kan ya masih dong ya, kalau misalnya baru lah itu. Walaupun umurnya gitu, tapi itu hitungannya masih baru banget terhadap. Bukan yang di bawah 90-an atau iya, bukan di bawah 2000 lah. Kalau Indonesia konteks Orde Lama gitu. Iya. Kan ini tuh udah semengenaskan itu kayak itu kan di zaman modern banget kan. Terus kok pemikirannya masih kayak gitu. Nah, ya tadi genosida. Terus gimana bagi masyarakat yang masih hidup gitu kan? Gue Rohingya, terus gue pengen hidup dong yang namanya sebelum ke situ. Gue manusia. Genosida yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Itu berapa korbannya waktu itu? Kisarannya. Kalau ngomongin data tuh agak ini ya, berapa ya? Puluhan ribu. Kayaknya dia puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Banyak sih emang. Dan itu memang intentionally dibunuh gitu. Iya. Myanmar. Iya. Itu sampai kalau misal kawan-kawan cari itu sampai ada lah fotonya, video dan segala macam gitu. Gue pernah lihat tapi kayaknya nggak mungkin ditampilkan di sini lah. Enggak. Aduh, kejahatan kemanusiaan yang paling mengenaskan banget lah gitu. Ya tadi gue pengen hidup gitu ya. Terus akhirnya kemana ya? Mereka ngungsi lah. Dan itu kan harus keluar negara ya, karena di negara lagi mereka udah nggak aman, nggak diakuin lagi. Ya selain nggak diakui pun nggak aman. Nyawanya terancam. Mereka sendiri. Iya. Mereka berasal dari etnis yang dibantai di sana kan gitu kira-kira ya. Iya. Ya udah, akhirnya negara tetangga nih Bangladesh mau terima, dibuatlah camp di daerah namanya Cox's Bazar. Itu camp yang besar karena di situ ada, kalau nggak salah ada menyentuh sampai 1 jutaan deh gitu. Nah, beranak pinak lah di situ kan. Di Bangladesh itu ya. Di Bangladesh gitu. Itu kan maksudnya negara tetangganya sudah melakukan sesuatu, tapi mau sampai kapan gitu kan. Nah, itu juga yang ditanya-tanyain tuh. Netizen goblok pasti bakal ngomong, udah tahu ngungsi ngapain beranak pinak. Ada yang ngomong kayak gitu, goblok loh. Lanjut. Bener sih emang. Enggak pakai nggak usah ditit, serius. Ayo, lanjut. Ngopi gua. Nah, terus ada yang nanya gini kan, ya udah sih udah dikasih camp gitu kan, lu udah bisa hidup kok di Bangladesh, ya udah lalu stay di situ aja. Wah, kalau pada tahu nih gimana kondisi camp pengungsi, set dah. Itu gue kalau lebih emosi tuh di situ, karena di situ tuh untuk sekarang ya gitu, untuk sekarang kondisinya itu ya bukan masalah beranak pinak yang itu deh, ini banget lah ya, udah hak banget gitu, udah hak dasar banget. Nah ini gimana sih mereka ya tadi jaminan terhadap hak pendidikan, kesehatan, pelecehan, pemerkosaan, hilang, meninggal gitu ya, dibunuh, geng, itu tuh udah inian sehari-hari lah, makanan sehari-hari buat mereka di sana. Yang di Bangladesh itu. Di Bangladesh. Ya, itu kan udah nggak ini banget, dan bahkan gue lupa bulan lalu apa masuk ke bulan Januari itu ada kebakaran yang lumayan besar gitu di campnya itu. Iya, di campnya itu. Nah itu, wah itu udah gimana lagi gitu. Berarti kan dia di negaranya sendiri terancam. Udah keluar. Dia mencari daerah yang aman atau negara yang aman, malah dia juga terancam hal yang lain juga ya. Terancam termasuk lagi, gitu. Ketika dia ke Indonesia. Karena gini, kalau yang gua lihat
dari pemberitaan media ya tentu saja, gua nggak ke Aceh. Tapi kan kalau nggak salah gelombang kedatangan pengungsi Rohingya itu dimulai di November kemarin. Iya nggak? November ya? Mulai datang, kemudian beberapa gelombang tuh, beberapa tahap. Iya. Dan kalau nggak salah itu per Januari itu udah lebih dari 2.000 ya? 5.000 men. 5.000? 5.000? Gokil. 5.000 1.000 tapi kan ada yang baru tuh yang di Sumatera Utara. Iya, yang di Sumatera Jadi Utara. bukan Aceh lagi nih, kayaknya maksudnya sekarang berarti konteksnya Indonesia bukan Aceh lagi. Bukan tapi hanya Aceh ya? Berarti 1.500 tuh udah di Aceh. Oke, terus masuk ke Deli Serdang yang Sumatera Utara itu 150-an. 150-an. Jadi total berarti kan 2.000. Hampir 2.000-an. Oke. Ini menarik nih Mbak, dari apa yang lo barusan omongin. Sebetulnya kan akhirnya kita jadi nge-refresh lagi ya. Dari yang barusan lo omongin sebetulnya adalah 1.500 atau yang hampir 2.000 pengungsi Rohingya itu kan baru yang tahun ini. Tapi kan pengungsi Rohingya itu kan masuk ke Indonesia itu kan udah dari dulu. Dan seingat gua dari dulu-dulu itu sebetulnya kan masyarakat itu kan seingat gua nggak pernah ada penolakan kan. Bahkan yang gua ingat itu mereka kayak bahkan saling kebanyakan bahkan nih saking gue amazed-nya ya, amazed sama hal ini. Mereka itu dulu berlomba-lomba untuk duluan membantu pengungsi Rohingya, tapi tiba-tiba dalam waktu setahun gitu 2023 ada gelombang lagi pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia, tiba-tiba mereka menolak. Itu kok bisa dalam waktu yang sangat singkat 180 derajat gitu berubah? Itu apa ya kira-kira ya? Kenapa kan? ya? Aneh ya? Aneh nggak sih? Ya aneh lah. Aneh nggak? Aneh kan? banget, gila kan? Maksudnya itu dia juga yang jadi, yang pasti dong jadi pertanyaan besar gitu. Itu masih di laut loh, belum yang mereka udah di darat gitu ya, udah di pantainya, bukan itu yang mereka masih di laut. Lo nggak boleh masuk gitu, kita nggak terima dan segala macem. Nah, kenapa mereka itu sebenarnya juga pertanyaan besar gitu ya buat buat kami lah yang advokasi isu ini gitu. Kok kenapa baru sekarang gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari ada beberapa faktor gitu ya. Yang mana ya kalau gua sih ngelihatnya udah ada tumbuh nih benih-benih sentimen negatif gitu ya, entah dari ada oknum yang memainkan isu ya, lo tuh sendiri ya, ini kan agak-agak tahun-tahun krusial. Nah, sebenarnya tahun-tahun krusial, tahun politik maksudnya. Tahun politik. Tahun krusial itu ada 4 katanya sial memang. Oh ya, nggak gitu. Ini kan tahun politik ya, gitu ya. Memang momen besar banget ya buat ada tamu, kira narasumbernya bukan gue doang. Iya. Kucing lewat. Aman. Lucu deh. Keren juga emang kucing. Terus lanjut, Mbak. Nah, terus habis itu maksudnya mereka tuh sebenarnya di daerah itu kan udah biasa ya menerima pengungsi Rohingya gitu ya. Mungkin kalau dari pemerintah ya dia kebingungan gitu ya untuk menempatkan 300 gitu yang waktu datang gitu. Itu di mana ya gitu. Oke, hal yang wajar gitu. Tapi masyarakat tuh kok bisa nih masyarakat gitu yang tadi yang lo bilang berlomba-lomba, yang ditemuin kawan-kawan di lapangan adalah tonnya sama, penolakannya. Pokoknya kita nggak mau ada pengungsi. nerima kalian lagi di sini gitu. Yang sebelumnya kan udah ada. Loh kok bisa sih ya tonnya tuh sama gitu, walaupun kalimat yang dipakai berbeda tapi tonnya sama, bahwa gue nggak mau gitu loh. Termasuk yang mahasiswa itu kan? Iya. Ada mahasiswa. Itu malah kalau yang mahasiswa itu udah kejadian, anggaplah ya kejadian ketiga gitu ya. Oh, itu malah ketiga itu? Iya, kan pasti penolakan dulu tuh yang di bibir pantai. Di bibir pantai gitu. Ya. Terus habis itu ya udahlah ya diterima tapi dengan hal-hal yang kayak gitu. Terus yang itu adalah selanjutnya tuh yang mahasiswa. Nah, itu yang agak lebih lu lagi di tahap belajar gitu ya, lu dapat ilmu, tapi kok lu mengaplikasikan ilmu lu kayak gitu, ilmu yang didapat pasti kan ilmu gak jahat ya gitu. Betul. Dan ini sesama manusia loh, kok bisa dia menerapkan itu ke apa sih, karena dia bukan WNI, karena Rohingya bukan WNI gitu kan, atau karena Rohingya datang via kapal yang mereka kondisinya ada yang sakit gitu kan, terus kondisinya ya sampai ada yang meninggal gitu. Nah, ini bukan kata kita ya, ini laporan salah satu media berbahasa Inggris, BBC yang versi bahasa Inggris nih.
itu melaporkan bahwa dalam konteks tanggal ini, gue baca berita ini di sekitar pertengahan Desember. Iya. Waktu itu seenggak-enggaknya ada 1 orang anak kecil meninggal dalam perjalanan. Kemudian itu kan mereka datang di beberapa kapal ya. Salah satu kapal itu sampai pernah ada yang kapalnya awalnya kapal yang gede, lalu kemudian kapal yang gedenya itu pecah di dekat-dekat mana dia bilang tuh, di dekat-dekat Thailand apa kalau nggak salah. Kemudian akhirnya mereka pindah ke kapal-kapal yang lebih kecil, lalu selama 4 hari terombang-ambing, nggak punya makanan, nggak punya minuman. Ya Allah. Begitu akhirnya gue membayangkan menjadi pengungsi Rohingya nih. 4 hari gue mengalami peristiwa kayak gitu, nggak makan, nggak minum. Begitu gue akhirnya berhasil melihat daratan gitu ya, gue punya harapan yang besar, minimal hidup minum lah. air. Minimal minum air. Minimal gue makan apa kek. Yang dia dapat adalah penolakan. Dan ini nyambung banget sama yang tadi Mbak Tika bilang, kok bisa? Maksud gue dalam waktu yang sangat tapi kalau ngobrol sama apa sih namanya masyarakat Aceh yang ya mereka juga mengakui masyarakat gitu ya. Ada memang itu kayak hanya beberapa pihak aja kok, bahkan ngobrol sama yang lain gitu ya, yang memang juga mereka kayak udah punya pengalaman gitu ya ngebantu Rohingya sebelumnya. Mereka juga kaget. Jadi bukan hanya kita yang kaget, mereka yang di sana juga orang kaget. Orang Aceh sendiri. Terus mereka langsung bilang, kita nggak kayak gitu loh, kita nerima loh, kita masih ngasih bantuan loh, masih kayak gitu. Jadi, men, ini nggak bisa disebut sebenarnya masyarakat Aceh ya. Gitu. Karena masyarakat Aceh sendiri, suara ya. Karena masyarakat Aceh sendiri sebenarnya udah punya kayak semacam mengalami rasa yang sama pada waktu konflik. Dulu bukan konflik ya, tsunami. Terus tsunami juga. Konflik dulu gam. Iya, terus ada tsunami juga ya kan. Iya. Mereka kan pernah merasakan susahnya untuk bertahan hidup ya. Aduh, itu. Oh, jadi mereka. Ya itu bahkan sejarah negara kita kan itu, maksudnya saudara kita loh yang ngalamin kayak gitu. Jadi makanya kita takjub banget kan waktu yang apa sih namanya kedatangan yang sebelumnya. Itu yang tadi lo bilang sampai berlomba-lomba. Sampai kalau misalnya boleh ini ya, kalau misalnya ini sampai makanan basi dibuang karena memang tidak tertata, saking banyak yang mau ngasih bantuan gitu loh. Jadi ya wajar kalau misalnya makanannya basi kebuang yang sebelumnya ya. Karena akhirnya mereka berbenah tuh. Kalau mau ngasih bantuan akhirnya di list tuh. Jadi biar ketahuan, biar kita tuh nggak sayang loh gitu, dan kita bukan menghalangi untuk kalian ngasih bantuan sampai kayak begitu. Jadi tata cara pengelolaan itu udah semakin baik, peran-peran juga sudah semakin baik. Ya peran-peran di NGO ya, kayak pemerintah ya masih terbatas dengan keadaan dan kendalanya gitu. Jadi memang masih kurang dalam pemenuhan HAM. Enggak, sebenarnya gue mau balik lagi gitu ya ke awal bahwa yang tadi Rohingya datang dan segala macam itu kondisi yang mereka udah di laut ya Jess, yang udah keluar dari camp gitu. Oke. Tapi esensinya apa sih sebenarnya mereka berpindah tempat jadi pengungsi? Ya tadi karena nggak diakuin, nggak diterima gitu kan. Terus mencari apa sih salahnya mencari penghidupan yang lebih baik, dan cari suaka itu hak loh, hak dasar. Itu gue tuh pengen hak dasar, dan bahkan kalau misalnya karena kita tahu ya konteks itu, jangan sampai kita ngalamin itu sebenarnya itu kan. Jangan konteks para pengungsi yang kemudian mencari suaka ya. Jangan sampai nih kita seenggaknya kita bertiga nih ngalamin hal itu. Aduh enggak deh. Gue sih makasih banget ya, mohon maaf nih gue nggak mau. Tapi mungkin ada penonton kita yang nggak ngerti dengan apa sih yang dimaksud dengan pencari suaka? Coba deh sedikit. Bedanya apa sama pengungsi? Sama pengungsi. Nah, kalau misalnya sebenarnya kan itu hanya status ya pencari suaka dan pengungsi gitu. Jadi memang pencari suaka itu kategorinya adalah orang yang memang keluar dari negaranya gitu ya, karena udah nggak mau dan nggak dapat perlindungan lagi dari negara. Betul. Jadi bukan pilihan, tapi ini gue harus keluar dari negara gue gitu. Yang paling gampang sih sebenarnya kan konflik ya, perang gitu kan, atau dia karena genosida seperti yang terjadi pada orang-orang. Bener, kalau konteksnya itu bahkan mereka apa sih namanya sudah nggak dapat perlindungan dari negara, apalagi yang bentrok lawan dari pemerintah lah, itu kan udah pasti nggak diterima ya kan, nggak bakal selamat ya. Gue mau nggak mau ini, bahkan mereka bawa apa sih kalau keluar dari negara? Ya ampun, apa kak? Banyak yang nanyain. Apa sih? Mana emang mereka punya dokumen? Astaga, itu kayaknya udah nggak masuk akal. Tapi memang ada begitu ya yang masuk apa sih namanya, memang yang mencari suaka
dokumen perjalanan ada gitu. Tapi kan untuk konteks Rohingya itu bahkan dulu nggak ada, sebutannya kosong kan ya. di media kan ini ya manusia perahu kan dulu sebutannya kalau kalian pada inget gitu, kalau kalian inget kan dulu sebenarnya manusia perahu ya, karena emang itu pilihan mereka cuman itu, hidup di perahu doang itu tuh ya, itu kalau pilihan cuman satu-satunya bukan pilihan pilihan ya, itu udah kayak terpaksa banget lah gue udah lagi mau nggak mau. Nah, tapi dengan adanya penolakan, dengan adanya tone negatif, gue sendiri nggak tahu nih, gue sebagai orang yang ngelihat dari jauh, harusnya ini Indonesia ini harus ngapain? Ada nggak aturan-aturan yang ngatur itu? Aturan-aturan di internasional dan juga di internasional. Kalau misalnya gue lebih sukanya ngangkat juga gitu ya dari pemberitaan atau dari omongannya, pendapatnya para apa sih namanya pakar pemerintah gitu yang bilang bahwa Indonesia nggak punya kewajiban loh nerima pengungsi gitu ya, nerima pencari suaka. Kan kita belum ratifikasi konvensi 51 ya yang terkait status pengungsi. Hello. Itu kan hanya satu konvensi ya gitu. Tapi lu Indonesia udah meratifikasi 8 konvensi inti HAM lain gitu. Yang mana dalam dasar loh. Yang mana dalam HAM itu ada prinsip namanya universalitas. Ya. Males ya kalau ngomongin teori lagi gitu kan ya. Gitu. Tapi penonton kita mungkin mesti tahu Kalau argumennya pemerintah adalah adalah kita nggak punya kewajiban untuk menerima, karena kita belum meratifikasi konvensi 1951 yang di dalamnya mengatur soal kewajiban menampung dan menerima pengungsi dan yang lain, dan pencari suaka dan yang lain sebagainya. Itu nggak bisa jadi justifikasi karena negara ini nih negara yang lo tonton sekarang ini, yang lo nonton di negara ini nih gue bete banget nyebutnya ya, itu udah ngaku-ngaku sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, bos. Dewan Keamanan Dewan HAM PBB. Sampai masuk Dewan HAM PBB. Hak mencari suaka itu adalah hak paling dasar yang ada di dalam hak asasi manusia gitu maksud gua. Dan ini merupakan relasinya sangat kuat dengan hak atas hidup. Yang merupakan paling nomor 1. Lu orang Rohingya ada di Myanmar, hak atas hidupnya itu terancam. Orang di genosida, bos, dibantai. Makanya dia pindah, ya kan? Selek ya. Bete gue. Keselak sama kebetean. Tapi memang kalau kita lihat emang alasan-alasan yang utama itu jelas mereka kan nggak bisa dibalikin ya tadi kalau dibalikin mengancam nyawanya. Non-refoulement principle. Terus dia emang kita juga nggak ada ekstradisi kan. Kalau kayak gitu kan nggak bisa diekstradisi juga kan. Orang dia mencari perlindungan tadi yang dijelasin JC. Emang ada hak-hak dasar yang harus dipenuhi, yaitu hak hidup lah. Hak dasar. Jadi kalau ada netizen goblok yang bilang balikin aja ke Myanmar, berarti lo mendukung mereka dibunuh. Itu aja. Iya kan? Logikanya jadi kayak gitu. Ini juga ya di kancah internasional atau regional itu juga memang lagi jadi pembahasan gitu. Semua berupaya kok, kita berupaya, tapi ya bukan itu juga serta-merta gitu ya. Balikin aja. Nggak gitu prosesnya gitu. Itu masalahnya dia udah nggak diakuin, terus gimana gitu. Emosi gitu. Tapi kalau kita lihat nih ya, sebenarnya kan kita rada-rada ada rasa-rasa anomali nih. Terkait anomali nih. Sepakat gua udah tahu arah pertanyaan dia. Gue bukan menolak, tapi gue sangat mendukung yang namanya pro Palestina. Ya kan? Iya. Mereka juga terancam. Perang men? Ya kan? Gila tuh tiap waktu rudal dia. Asli. Iya kan? Setiap waktu itu. Jadi ada teman yang cerita yang pernah liputan pada waktu jauh sebelum ini ada yang sampai sana. Itu tiap waktu suara-suara rudal, suara alarm dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita mendukung Palestina, tapi di sisi lain kita menolak Rohingya. Itu menurut lu gimana? Dan ini nyambung pertanyaan Ardi ya. Lo buka Twitter hari ini, lo search Rohingya, lo akan ngelihat betapa gobloknya netizen ini
ya. Ini gue ngomong sama penonton nih. Lo akan lihat betapa gobloknya netizen. Mereka bisa nge-tweet dalam satu tweet itu pro Palestina anti Rohingya. Goblok. Hashtagnya kemanusiaan. Kemanusiaan macam apa yang lo pahamin? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, bos. Yang kedua, apa yang membedakan sikap lo kepada Palestina dan kepada teman-teman Rohingya, padahal mereka sama-sama korban genosida. Iya. Aduh. Pusing ya. Agak lucu ya, ironi kan ngebayangin itu. Kita juga paham untuk hal-hal yang itu. Ini bukan kemanusiaan. Itu udah yang dasar banget lah kemanusiaan gitu. Nah, kok bisa makanya perlakuannya berbeda. Ini deket loh. Ini oke, mereka di Bangladesh gitu ya gitu. Tapi mereka tuh asalnya dari Myanmar yang mana kita anggap saudara kita sendiri di Asia Tenggara. Betul. Itu mereka tuh kesini gitu by perahu, udah ada nih manusianya sampai di sini. Lu pada bisa nanya kok gitu gimana kondisi mereka gitu ya. Kondisi keluarganya keluar dari Myanmar, tinggal di camp, bahkan sampai perjalanan mereka gitu ya yang nggak tahu mati, nggak tahu hidup di laut, terus sampai ke Indonesia ditolak pula gitu, nggak dikasih hak-haknya. Coba dah ditanya, ini ada nih manusianya, lo kunjungin lah gitu. Tanya langsung gitu kan. Maksud gue kan berita-berita itu juga banyak disinformasi, banyak misinformasi gitu. Nah ini orangnya ada loh, subjeknya ada, ditanya, dilihat, dan aduh, coba deh banyakin baca gitu ya. Kayak kurang emang literasi manusia netizen di Indonesia ini gitu. Iya kayak gini. Banyak loh sejarahnya itu udah ada, penelitiannya ada. Kayak gini Tik, maksud gue jadi kayak gimana ya kalau lo ngedukung Palestina dengan alasan kemanusiaan, tapi kemudian lo nolak Rohingya, emang mereka kurang tidak dimanusiakan seperti apa sih? Iya benar. Oleh pemerintah Myanmar, dibantai udah entah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang Rohingya yang dibantai. Betul. Sama nasibnya seperti orang Palestina hari ini. Kalau kemudian bahkan sentimen agama mana sih yang kemudian mendukung adanya pembantaian atau genosida gitu? Ya nggak sih? Iya. Ya kan, lo terus alasan lo kasih deh satu alasan yang jelas gitu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jalan pikirannya nggak tahu. Jalan pikirnya tuh apa? Gue nggak tahu apa yang menjadi. Sekolah biar nggak goblok-goblok banget lu pada. Allahu Akbar. Jadi emang sebenarnya yang kita mau tegaskan adalah ketika teman-teman atau jemaah burger ini mendukung Palestina, ia juga mendukung Rohingya gitu loh poinnya. Harusnya begitu. Bukan, gue nonton ini berarti ketika nggak dukung Rohingya nolak Palestina. Ya bukan. Enggak, jangan gitu. Aduh, lu dukung Palestina berarti lu dukung. Ini runyam banget sih Rohingya. Emang udah rumit. Udah kayak benang kusut. Benang kusut. Jadi, yang gue ini adalah ya tadi ya, ini tuh udah ada manusia nyatanya loh di sini dan itu bisa dilihat kondisinya secara langsung gitu. Dan yang paling sedih lagi ya udahlah ya, pernyataan pemerintah gitu kan bahwa tadi salah satu kita tidak punya kewajiban gitu. Terus kita nampung mereka aja itu udah suatu bentuk apa sih namanya ya, suatu bentuk penghormatan, perlindungan Tapi apa cuman sampai situ doang, berhenti sampai situ doang kan enggak. Pemenuhan HAM mereka tuh kayak di sini tuh kayak gimana? Harus luas lah ya. Manusia loh. Bayangin yang baru datang lah, kita ngomongin baru datang 2.000. Terus udah gitu dikeleleran gitu, didiemin aja gitu. Terus ya itu apa sih namanya dari sisi pemerintah. Terus yang tadi masyarakat Aceh, ya udah kita jangan sebut masyarakat Aceh kali ya. Memang orang yang menolak aja segelintir. Ya udahlah segelintir aja gitu. Tapi yang segelintir ini yang kemudian kayaknya diamplifikasi oleh media ya. Media. Gua bukannya kemudian gue punya sentimen negatif sama media, enggak gitu. Tapi gua nggak ngerti kenapa akhirnya yang kemudian diangkat atau diekspos oleh pemberitaan, oleh media coverage gitu ya. Itu selalu yang menolak dan akhirnya jadi teramplifikasi banget tuh, seolah-olah sentimennya kita sebagai orang Indonesia pasti menolak Rohingya. Sama yang paling gue ini, dan itu respon Suaka dan beberapa lembaga gitu ya. Pakar, guru besar dari universitas ternama di Indonesia, rektor yang bilang bahwa rektor di salah satu universitas, rektor. Terus dia bilang
ngapain kita nerima, kita belum ratifikasi, yang kayak gitu-gitu kan mereka nanti apa sih namanya di Indonesia gimana? Men akademisi yang harapan besar gitu ya buat bangsa adalah lu bantu dong menjernihkan hiruk pikuk yang keruh-keruh ini. Ini rektor aktif ya? Aktif ya dia? Aktif. Rektor aktif ya? Aktif. Okay. Coba tolong dibantulah peran-peran yang mana akademisi yang lain juga agak gemes sih sebenarnya. Kok bisa sih lu ngajar hukum internasional gitu ya, terus lu ngomong kayak gitu, aduh itu alangkah tidak bijak. Dan yang paling seru lagi yang kalau ngomongin UNHCR, tutup aja UNHCR. Oke. Gimana ya, kalian juga tahu nggak sih sejarah UNHCR kenapa bisa ada di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jadi menarik, kadang kita ngeliat gitu ketawa-tawa aja, bacalah gitu intinya. Iya, bahkan sangat lucu ketika rektor harusnya mencerdaskan, itu mengoblokkan ya. Nah, dan kejadian kan kejadian kan itu bukan penolakan, bahkan tindakan yang tidak memanusiakan manusia, datang ke camp terus sudah sempat itu mahasiswa, ngeri nggak? Harusnya peran akademisi lebih besar lagi kan di sini. Mahasiswa itu kan civitas akademika, ya. Iya. Tapi judulnya sih, Jess. Judulnya. Gitu. Khusus mahasiswa yang menolak kemarin ya. Khususnya mahasiswa yang menolak kemarin. Itu gimana ya mereka karena bagaimanapun mahasiswa yang mendukung dan perusahaan Rohingya juga banyak banget bahkan. Memang khusus ada mahasiswa yang tertentu ini yang kocak nih, goblok lah ya. Itu cari aja mahasiswa yang aksi menolak Rohingya itu yang goblok-goblok tuh. Gitu. Oke deh, menurut gue nih sangat penting ya, diomongin ya. Betul. Apalagi tadi kan lu udah nyinggung ini, udah nyinggung ini adalah masa-masa apa? Krusial. Politik lah, ya kan? Banyak sial. Tahun pemilu. Tapi kayaknya nggak ada yang ngomongin deh, Jess. Ada coy. Ada yang peduli nih? Ngomongin belum tentu peduli. Itu problemnya. Gimana nih? Ini dia adalah seorang capres yang dalam kapasitasnya sebagai Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Kenapa harus hahaha? Karena lagi-lagi seperti yang tadi mahasiswa dan seperti yang rektor ini goblok gitu. Sorry aja deh, ya. Sorry aja. Ya. Dia ngomong begini. Jadi dia ngomong begini. Dia ada dalam satu ini momentumnya ini dia udah jadi capres gitu ya, tapi kemudian ini momentum dia lagi kunjungan ke Aceh. Oke. Iya, dia lagi kunjungan ke Aceh. Terus dia bilang begini, jadi ini Prabowo namanya, Prabowo Subianto, capres nomor 02, ngomong begini, jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu. Semua pengungsi. Dia bilang tidak fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu, menjadi beban kita. Dia mengafirmasi ya, atau apa sih namanya? Ya, mengafirmasi nuansa-nuansa nuansa negatif yang ada di orang-orang yang menolak. Dinaikin lagi karena itu isu populis. Dan itu bukan kata gua, karena sebelumnya itu ya terdapat penelitian percakapan di platform X, dulunya Twitter, itu yang menunjukkan adanya kelompok anti Rohingya yang setuju dengan pernyataan Prabowo tadi, bahwa mengulang lagi, tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi itu. Dan penelitian ini juga dinilai lebih menguntungkan. Penelitian menunjukkan isu ini itu lebih menguntungkan Prabowo dibandingkan capres. Ini bukan kata-kata gua, ini ada di berita yang nanti akan gua kasih linknya di sini. Gitu. Dan itu hal yang kedua ya. Hal ketiga adalah sehari setelah Prabowo bikin pernyataan itu, bos, terjadilah yang aksi pemindahan paksa pengungsi Rohingya oleh ratusan mahasiswa di Aceh itu. Oke. Terkait atau enggak, itu bukan kita nggak tahu kita untuk menafsirkan. Tapi momentumnya adalah momentumnya ada. Oke deh. Ya, agak miris ya. Maksudnya kita miris juga banget. Dia lagi nyalon, terus dia juga menteri. Masih ngejabat
jabat lagi menteri aktif itu kayak aduh ya ampun nelangsa banget gitu. Kita yang denger gitu aja ya. Ya, orang kemarin akun kementeriannya aja bisa nge-tweet pakai hashtag Prabowo Gibran 2024. Yang katanya nggak sengaja. Yang katanya nggak sengaja, masa nggak sengaja nulisnya panjang berapa huruf? Berminyak kali tangannya tuh. Mau hashtag semuanya jadi kegesernya cuma 2 doang. Iya, kalau nggak sengaja itu typo. Kalau ini Prabowo Gibran 2024 ada hashtagnya itu bukan yang nggak sengaja, itu namanya sengaja, Bos. Nawa itu ya? Bos. Nawa itu. Oke deh, berarti tetap ada yang ngomongin ya capres ya, tapi ya itu lagi-lagi ada juga sih yang bilang bahwa ya emang kita harus ratifikasi dulu lah, tunggu orang bubaran dong, ratifikasi dulu Pak. Siapa yang ngomong? Politik Bapak Ganjar Pranowo yang terhormat, katanya dia bilang Ganjar bilang gitu, ratifikasi dulu. Iya tetap Pak, ya Allah gimana itu orang tiap tahun kesini tunggu ratifikasi, keburu pada ngodier ya. Jadi di hadapan orang-orang ini nyawa manusia itu lebih rendah dibandingkan dokumen. Yang penting lo dokumen dulu. Yang penting ada dokumen dulu. Iya. Nyawa belakangan. Kira-kira nggak ada dong hashtag kemanusiaan gitu-gitu, nggak ada ya? Ya cuman hashtag kan semua orang bisa buat. Gua hari ini mau bikin hashtag JCR di 2029 juga bisa. Iya, Bos. Ntar tampilin hashtagnya di sini nih. JCR di 2029. Sedih. Ya wis lah. Kira-kira ada lagi nggak Tik yang lo pengen tegesin ke orang-orang yang nonton? Atau mungkin satu pertanyaan terakhir. Boleh. Apa yang seharusnya, apa yang idealnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi kasus-kasus ini? Ya. Nah, idealnya nih, ya, berarti kita ngomong bener-bener di level gagasan, yang ideal tuh seperti apa? Ya gue karena background gitu ya, dan pengalaman memang yang pasti itu memang agak ini kali ya, formalistik, bahwa ya kita nggak punya peraturan yang sedemikian rupa yang benar-benar state bahwa oh Indonesia harus begini, kewajiban ini harus begini, hak mereka begini, itu nggak ada yang sampai kayak gitu. Kita tuh cuma punya peraturan presiden 125 2016 yang isinya tuh terkait penanganan doang, penanganan yang baru datang, dan konteksnya memang cocok banget sama untuk pengungsi Rohingya, tapi nggak cocok untuk pengungsi yang lain. Maksudnya yang datangnya via pesawat bawa dokumennya kayak gitu-gitu, itu nggak cocok gitu. Nah, jadi memang belum ada peraturan yang, bahkan ya kami advokasi udah belum ada peraturan setingkat undang-undang yang memang ngomongin dari hal-hal tadi ya, apa sih namanya, ngelihat dari sisi sosiologi, ya, yuridis dan segala macam, itu belum ada gitu. Jadi memang itu penting banget. Dan kalau ngomongin HAM yang tadi kita bilang bahwa Indonesia udah ratifikasi gitu ya, terus tapi kok perlakuannya masih kayak begitu. HAM mana sih yang ini kok jadi parsial banget gitu? HAM itu nggak bisa parsial gitu loh penerapannya. HAM itu harus imparsial. Universal. Iya. Imparsial. Gitu ya. Organisasi tuh Pak. Organisasi. Itu yang, ini jokes internal. Iya. Audiens yang ngerti. Jadi kayak gue cuman berharap bahwa apa sih namanya ya, ayo gitu pembagian peran. Jadi memang sebenarnya untuk konteks kepengungsian di Indonesia, tata kelolanya itu harus diperbaiki gitu ya. Dan bahkan pengambilan perannya itu sekarang sebenarnya lebih besar ke NGO internasional, contoh UNHCR, IOM gitu. Ada kan pemegang tanggung jawab untuk pemenuhan perlindungan penghormatan siapa? Negara. Negara lah. Lu ngapain gitu? Nah itu dia kok pelimpahannya banyak di organisasi internasional. Bahkan apa sih namanya, organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu juga sudah banyak mengambil peran, lebih banyak dari pemerintah. Itu lucu sebenarnya. Sebenarnya kita sepakat untuk ya ayo burden sharing, sepakat banget gitu. Berarti kesimpulannya satu, semakin banyak kita bekerja berarti semakin banyak pemerintah nggak bekerja. Asli. Sepakat. Iya kan? Sebel gua kalau kayak gitu tuh kayak. Tapi masalahnya semakin banyak kita nggak bekerja, pemerintah nggak bekerja juga. Nggak bekerja juga. Jadi enak deh. Ya sama aja ya berarti ya. Emang pemerintah lo aja pada nggak becus. Oke deh, muak kayaknya lama-lama ya. Ya tapi ya ini juga sih gue kayak ayolah masyarakat gitu ya. Ini ada kok peluangnya gitu. Kalau misalnya kayak untuk membantu, bahkan bisa membantu secara langsung atau kenalan dulu lah ya gitu. Baca-baca dulu, nonton-nonton nih kayak minimal ini tahu ya. Podcast berfaedah ini kan biar ngerti gitu loh,
biar minimal ngerti paham. konteksnya, biar paham dulu, belajar dulu lah gitu. Iya, Baru iya, bisa iya. ngomong. Maksud gue jangan kegatelan nih jari gitu ya, tapi Asli. ininya nggak ada. Asli. Gitu. Kayak, Ya udahlah. sorry emosi, gemes. Ya udah deh. Gitu. Sip. Oke deh kalau gitu, gua hari ini kayaknya terlalu emosional untuk dalam podcastan hari ini, tapi ya gua rasa itu alasan yang juga sangat rasional melihat bagaimana mereka begitu menghadapi diskriminasi yang Iya. lapisannya tuh kalau iklan dulu berapa lapis itu lebih dari ratusan gitu. Wah. Ya. Gue boleh pesen satu nggak? Boleh, Gue mau boleh. ngucapin Pesen terima apa? kasih banget. Oh bukan, bukan Oh, es teh, bukan- bukan es teh. Bukan minum ya? Gue cuma pengen ngucapin ya tadi untuk sebagian masyarakat Aceh dan khususnya Panglima Laut gitu ya, yang memang menjaga bumi pertiwi melalui lautnya gitu ya, para nelayan ini. Gue sangat berterima kasih sekali, kalian hebat pokoknya. Gitu. Yes. Dan pesan terakhir dari gua, fuck racism towards Rohingyan people. Bye.